Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita untuk edisi Jumat 27 Mei 2022 dengan headline berita. Bupati Ende mengajak semua komponen menyukseskan pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional. Wisata baru Pantai Kota Raja siap mendukung wisata utama Taman Renungan Bung Karno. Selain dua topik berita tadi, juga akan kami hadirkan informasi lainnya pendengar selengkapnya dalam Warta Berita Daerah bersama saya, Caroline Wadamosa. Bupati Ende Dr. Andes Haji Jafar Haji Ahmad MM mengajak semua komponen untuk sama-sama membangun komitmen sehingga semua anak di Kabupaten Ende bisa mendapat imunisasi. Selengkapnya kita ikuti laporan Rovinus Wula. Hal itu disampaikan Bupati Ende saat mencanangkan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022 tingkat Kabupaten Ende di TK Pembina Negeri Ende pada Rabu 25 Mei 2022. Bupati Ende mengatakan pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional dapat dimanfaatkan untuk membangun komitmen bersama dalam semangat kolaborasi guna mensukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional tingkat Kabupaten Ende. Dijelaskan masih banyaknya kasus penyakit campak dan rubella yang terjadi di setiap kecacatan dan kondisi itu disebabkan oleh infeksi rubella saat kehamilan. Maka kerja harus lebih keras dengan melakukan tahapan dan prosedural sesuai juknis mengatasi penyakit tersebut lewat imunisasi anak di Kabupaten Ende. Indonesia kita siap bertarung siapa saja. Ketika tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, kita mampu bersaing siapa saja. Tidak sakit-sakitan. Otak kita cerdas. Makanya kalau kita hitung, sekarang anak kita sudah umur 2-3 tahun, 3 tahun ya. Waktu tahun 2004, mereka sudah sekitar 23 tahun. Yang ini anaknya. 23 tahun, dia kalau tubuh sehat dan sekarang kita bilang, itu pasti dia mampu bersaing. Bersaing tamannya, bersaing tingkat Indonesia. Makanya kita persiapkan. Maka kita datang ke sini, kita dorong. Kalau kopi datang, kita dorong. Itu anak-anak kita tahun 2024 harus jadi generasi mampu bersaing. Memang penting itu bayangan. Lanjut Bupati Jafar, dengan dukungan dan kerjasama semua komponen masyarakat menjadi langkah yang sangat tepat dan strategis agar target eliminasi campak rubella tahun 2023 dapat tercapai. Dikatakan harus kita akui bersama adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan pelaksanaan imunisasi rutin tidak dapat berjalan optimal, sehingga terjadi penurunan cakupan imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan yang cukup signifikan. Dari data yang ada pada tahun 2020, capaian imunisasi dasar sebanyak 98% dan menurun menjadi 70,5% pada tahun 2021. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua untuk mencapai target yang lebih maksimal dengan harapan agar pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional dapat memutuskan transmisi virus campak dan rubella. Pencanangan bulan imunisasi anak nasional juga untuk mencapai target eliminasi campak dan rubella pada tahun 2023 serta mempertahankan status Indonesia bebas polio di tingkat global pada tahun 2026. RRI Endervinus Pula melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, untuk melengkapi kawasan Kota Raja yang baru saja diresmikan oleh Bupati Ende, pemerintah daerah Kabupaten Ende akan membangun 2 wahana besar, yaitu Waterboom dan Biang Lala. Selengkapnya kita ikuti informasi yang disampaikan Veranda Garus. Sebagai salah satu objek destinasi, kepada RRI Kamis pagi kemarin, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Martinus Sadban mengatakan konsep yang disediakan sesuai dengan kebutuhan bagi para pengunjung. Selain rencana strategis untuk dijadikan sebagai kawasan wisata bahari demi mendukung objek wisata utama yakni wisata sejarah Taman Renungan Bung Karno, serta penyediaan wahana permain dan tempat kuliner, Pemda Ende juga menyiapkan wahana atau lokasi bagi anak muda untuk mengembangkan bakatnya melalui karya-karya seni. Sehingga selain meningkatkan ekonomi bagi masyarakat sekitar, juga
juga menambah skill dari para generasi bangsa. Di situ juga ada komunitas digital untuk anak-anak milenial, dapat mengembangkan bakat dan minat juga, dapat menjadi salah satu potensi atau sumber ekonomi bagi anak-anak muda dan juga bagi masyarakat. Jadi konsepnya adalah sangat komprehensif, sebagaimana sebuah objek wisata dapat menjangkau semua aktivitas perekonomian, sehingga menjawab tuntutan atau niat kita tentang pariwisata sebagai prime mover perekonomian. Setelah aktivitas perekonomian dapat bergeliat di kawasan itu. Dia melanjutkan, terkait pembangunan wahana baru ini dibutuhkan koordinasi kembali untuk memperhatikan aspek lingkungan dan konstruksi serta aspek keamanan dari para pengunjung. Sementara itu dari sisi penjagaan, Pemda ND menggandeng Polri dan TNI agar aset negara ataupun sarana prasarana tidak disalahgunakan oleh masyarakat. Dia meminta kepada seluruh masyarakat ataupun pengunjung yang datang agar selalu menjaga ataupun merawat Taman Kota Raja dengan baik. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND. Saudara, pengembangan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus perhatian utama bagi pemerintah Kabupaten Lembata. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Fokus perhatian pemerintah Kabupaten Lembata dalam pengembangan destinasi tempat wisata tidak terlepas dari upaya pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat di desa-desa wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Lembata. Demikian yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus P. Wuwur kepada RRI. Dijelaskan Jack Wuwur, saat ini Pemkab Lembata sedang melakukan upaya konsolidasi program kampung wisata dengan masyarakat dan pemerintah desa, sekaligus melakukan upaya pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku ekonomi kreatif di desa-desa wisata untuk meningkatkan skill dan kemampuan dalam menciptakan produk kreatif yang dapat menyokong pariwisata di Kabupaten Lembata. Dalam 2022 itu nanti juga ada kegiatan yang berkepentingan dengan pengembangan ekonomi kreatif, itu secara khusus berhubungan dengan pelatihan kapasitas sumber daya manusia. Itu kita sediakan tahun ini untuk kelompok ekonomi kreatif dalam program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam tahap persiapan untuk pelaksanaan di triwulan kedua tahun anggaran berjalan. Jack Wuwur juga mengungkapkan, di tahun 2022 ini Pemkab Lembata telah menyiapkan sejumlah anggaran untuk pelatihan bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif agar menyokong pariwisata di Kabupaten Lembata, sekaligus memberikan ide dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di desa-desa wisata agar semakin maju dan berkembang. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ND, Valentinus S. Mujurutu Esos MM kepada RRI mengatakan, hingga kini belum sepenuhnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten ND menggunakan sistem online dalam memasarkan hasil produknya. Menurutnya, digitalisasi produk UKM perlu dilakukan bagi pelaku UMKM agar bisa ikut masuk ke pasar online yang sedang ramai penggunaannya. Dikatakan Valentinus, untuk pelaku UMKM di Kabupaten ND yang terdata saat ini berjumlah 4.600-an lebih, yang mana dari jumlah tersebut belum semuanya ke arah digitalisasi. Untuk data pelaku UMKM sendiri yang terdata sebanyak 4.600-an lebih, namun dari 4.600 lebih itu belum semuanya ke arah digitalisasi. Ada baru sekitar 20%. Ia melanjutkan, 4.600 pelaku usaha ini tersebar hampir di seluruh. Dan ia juga melanjutkan 4.600 pelaku usaha ini tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan, baik secara individu maupun masuk dalam kelompok-kelompok tertentu. Dengan konsentrasi kegiatan ekonomi paling tinggi berada di 4 kecamatan dalam kota. Ditambahkan pula pihaknya berharap bagi pelaku UMKM di Kabupaten ND, terutama yang bergerak di bidang produksi industri rumah tangga seperti kuliner maupun produk-produk lainnya, supaya segera masuk dalam dunia digitalisasi supaya lebih dikenal, karena dengan proses digitalisasi sangat membantu untuk mendongkrak dari segala sisi, baik itu promosi serta memperluas pemasaran dan pendapatan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.
Kita beralih ke Kabupaten Nagekeo. Saudara, inovasi untuk anak Sekolah Kemitraan Australia Indonesia, Inovasi, menyelenggarakan loka karya persiapan implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Nagekeo. Bagaimana informasi selengkapnya? Kita simak laporan Ferry Soo berikut ini. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Nagekeo, Yohanes Don Bosco Do, dan dilaksanakan selama 2 hari yaitu Selasa dan Rabu 24 dan 25 Mei 2022 merupakan tindak lanjut setelah pada bulan Februari 2022 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia meluncurkan kurikulum merdeka yang akan mulai diimplementasikan pada tahun 2024 yang akan datang. Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Do saat membuka kegiatan menyatakan bahwa workshop tersebut diharapkan memberikan motivasi dan peta jalan bagi para pekerja dunia pendidikan agar dapat keluar dari kebiasaan lama dan mampu melakukan hal baru dengan baik dan benar. Penting sekali bagi kita untuk meng-highlight kembali apa yang disampaikan oleh Pak Mark dan Pak Zul tadi. Ya. Jadi Merdeka Belajar ini didukung oleh semua lembaga think tank yang datang ini untuk memberikan kita motivasi dan memberi peta jalan kita ke depan supaya kita keluar dari kerja yang biasa-biasa saja. Jadi yang selama ini kita buku tuntunan seperti buku ajar itu, ya, buku ajar seperti apa dan itu yang kita kerjakan, tidak. Bupati Don berharap dengan adanya loka karya tersebut, guru kelas dapat menyusun peta jalan untuk setiap anak melalui kurikulum merdeka. Salah satunya adalah penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar yang selama ini telah dikuatkan oleh Yayasan Sulinama. Bupati Don juga mengingatkan agar para guru tidak perlu khawatir terhadap penerapan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka, sebab kurikulum dirancang untuk memudahkan guru mengajar dan siswa belajar. Penting sekali baseline data. Asesmen awal buat kompetensi yang dimiliki setiap peserta didik. Dari baseline data itu, guru kelas kalau itu guru SD, guru mata pelajaran kalau itu di SMP, menyusun peta jalan untuk setiap anak. Ini bukan soal kelas, peta jalan untuk setiap anak. Ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita terjemahkan tadi, memetakan kemampuan dari setiap anak. Sementara Direktur Program Inovasi Mark Hoover dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi semangat dan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo yang selama ini membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Hal lain yang disampaikan Mark adalah harapannya agar Pemda Nagekeo memperhatikan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pelajaran di kelas awal, serta agar Pemda memberikan perhatian dan akses yang sama bagi guru sekolah swasta untuk mengikuti berbagai pelatihan peningkatan kompetensi guru. Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemendikbudristek Zulfikri Anas, Direktur Program Inovasi Mark Hayward, Provincial Manager Inovasi NTT Hieronymo Sugi, Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Nisa Felicia Faridz, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ponto Yeli Pele, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur Wirman Kasmayadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Suparmin Seto, para guru fasilitator daerah inovasi, para pengawas, dan undangan lainnya. RRI Ferry Soo melaporkan. Saudara, informasi dari Kabupaten Nagekeo tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Caroline Wadamosa. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.